berhubung tadi masih kondisinya unmute, Profesor saya. Kita ulang lagi, Bu. Oh gitu, oke baik. Iya. Ya, saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti, ketika saya bertanya apa kabar Bapak Ibu, jawabannya adalah yes, happy gitu ya. Oke, siap-siap. Apa kabar Bapak Ibu ASN Sumatera Barat? Yes, happy. Happy nice day. Happy every time. Biasa ini wajahnya cantik-cantik semua, handsome semuanya ini ya. Baik, hari ini kita akan ngomongin banyak tentang produktivitas. Yes, happy. Yes, I'm happy. Sudah Pak, sudah. Hah? Izin Bu Siti. Satu suaranya masih di unmute. Oh, oke, iya. Oke, Sudah terdengar Bapak Ibu? Ya. Sudah. Ya, baik. Bapak Ibu, kita hari ini akan ngomongin banyak tentang productivity, boost productivity for ASN. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ya produktif itu penting? Saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti Bapak Ibu tuliskan, kemudian hitungan ketiga langsung di-share bareng-bareng ya. Oke, siap-siap. Saya akan menunggu kira-kira 10 detik. Kenapa produktif itu penting buat ASN? Yuk, waktunya 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, pada hitungan ketiga langsung di-share ya. Tuh, ga. Yuk, apa kira-kira jawabannya ini ya? Oke, kita akan lihat ini Kak Sindria. Oke, untuk semangat lebih baik, menunjukkan penting punya aura. Wah, luar biasa. Supaya berhasil meningkatkan kinerja. Sebagai penyemangat, luar biasa. Punya tanggung jawab, menghasilkan kinerja yang baik, menemukan jati diri, semangat lebih baik. Wah, keren banget. Memang luar biasa ASN Sumatera Barat ini ya. Belum-belum sudah produktif nih. Apa yang terjadi setelah nanti mendapatkan materinya ya. Oke, baik. Karena waktunya hanya sebentar ya. Kalau dalam training biasanya perlu waktu 8 jam. Ini hanya kurang lebih 2 jam. Ini sudah hampir 1 jam berlalu gitu ya. Terima kasih atas responnya Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai materi tentang boost productivity. Baik. Nah, kenapa harus produktif? Tadi benar sekali ya, ada beberapa yang sudah menjawab. Karena kita tahu seorang Ali bin Abi Thalib, dia bilang bahwa barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia terlaknat. Wah, ngeri ya. Jadi kalau dalam kehidupan kita nggak produktif, nggak grow, nggak tumbuh. Dari kemarin kalau tumbuh-tumbuhan, daunnya hanya satu gitu ya. Bertahun-tahun kemampuannya hanya itu-itu saja. Artinya jam-jamnya dalam kesehariannya yang dilakukan itu-itu aja nggak tumbuh, maka itu disebut dengan orang yang tidak produktif. Dan jangan-jangan kita termasuk orang yang terlaknat. Mudah-mudahan enggak ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, produktif itu penting dan PNS ternyata mengalami beberapa penurunan nih menurut beberapa penelitian yang saya baca. Ya, apa yang terjadi ya? Benar nggak sih kok PNS ini mengalami penurunan produktivitas? Ternyata apa yang terjadi? Datangnya sering terlambat. Harusnya misalkan jam 8, datangnya jam 8.30. Pernah ada nggak yang kayak gitu?
Dan mengalami stres ya. Jika stres nggak produktif dong, KPI-nya nggak kecapai, performanya menurun. Dulu sebelum pandemi itu dikasih 10 pekerjaan. Sekarang ditambah 15 pekerjaan loh Bu Siti. Gimana dong? Padahal gajinya juga sama itu aja gitu ya. Yang sampai-sampai beberapa klien saya yang datang di klinik saya itu sampai enggak terperhatikan anak dan suaminya atau anak dan istrinya. Artinya memang mengalami hal yang sangat tidak nyaman bagi PSN ya. Menurut penelitiannya si Saptiani dan Nur Malasari pada tahun 2019. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri ASN yang produktif itu yang kayak apa ya kira-kira ya? Oke. Dia memiliki self confidence yang tinggi, percaya diri, ya, level komunikasinya bagus, bisa menjadi active listener, mendengarkan dengan baik. Jadi kalau ada temennya sama-sama bercerita didengarkan. Oh, terus gimana? Terus menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Lalu kalau solusinya begitu, bagaimana caranya kamu untuk tidak melakukan hal itu atau tidak terjadi hal-hal yang negatif? Banyak bertanya dan banyak mendengarkan, gitu ya. Itu adalah ciri-ciri ASN yang produktif. Selain itu, mampu bekerja sama dengan tim, mampu mengorganisir kelompoknya, membangun relasi positif dengan orang lain. Karena ciri-ciri orang yang produktif ini biasanya menurut penelitian di S2 saya, orangnya memang punya kecerdasan emosi yang tinggi, disenengin sama temannya, disenengin sama bosnya, dan kalau memang bos atau leader juga disukai sama anak buahnya karena dia mampu bekerja sama dengan baik, komunikasinya bagus ya. Kemudian punya komitmen dan tugas yang diberikan, bersikap loyal terhadap instansi, ya tidak hitung-hitungan ya. Kalau hitung-hitungan kan sekarang ini nih waktu itu kayaknya sudah apa-apa uang aja ya. Time is money, tahu ada beberapa orang yang terlalu berhitung. Nah, orang yang produktif itu bukan yang kayak gitu. Orang yang berkomitmen siang malam, yang dia pikirkan adalah bagaimana bersikap loyal terhadap instansi yang di mana dia bekerja. Oke, lalu suka meminta feedback kepada atasan. Misalkan ya, sudah melakukan 10 hal, Bu atau Pak, bagaimana, apa yang kurang lagi, what's new, what's next, what the better. Untuk apa? Untuk meningkatkan dirinya agar grow, kompetensinya meningkat dari hari ke hari. Enggak itu-itu aja gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut-takut meminta feedback ya. Mungkin bahasanya bukan kritik saran tapi feedback. Kalau feedback kan grow ya. Apa yang harus dilengkapi lagi terhadap kekurangan-kekurangan yang kemarin gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga selain meminta feedback dari atasan, memiliki integritas yang tinggi, bekerja dan berinteraksi dengan gesit, gercep gitu ya. Satu hari melakukan 10 hal nih harusnya, tapi dia melakukan 11 hal. Pimpinan minta dia melakukan 11 hal, dia melakukan 12 hal. Pimpinan minta mengerjakan pekerjaan 2 hari selesai, dia 1 hari selesai gitu ya. Itu yang disebut dengan orang yang produktif. Nah, selain itu orang yang produktif adalah orang yang punya goals yang jelas dan pemikiran yang bertumbuh. Bapak Ibu, di mana saya sebagai seorang psikolog punya visi misi dunia dan akhirat, yakni apa? Membantu 1 juta employee. Ya, 1 juta employee itu antara lain juga para ASN, para leader yang ada di suatu corporate dan juga masyarakat. Sebelum saya meninggal, saya ingin membantu 1 juta umat. Dan yang kedua adalah punya visi akhirat. Kalau tadi visi dunia, visi kedua adalah disambungkan dengan visi akhirat gitu ya. Memang kenapa harus membantu 1 juta employee dan 1000 corporate yang ada di Indonesia? Karena ketika nanti saya meninggal ditanya oleh Allah Jalla Jalaluhu, "Hai Siti, apa alasan kamu untuk saya masukkan ke surga wahai Siti?" Maka saya bilang sama Allah, "Saya ya Allah di dunia alhamdulillah sudah banyak membantu 1 juta employee dan juga 1000 corporate yang ada di Indonesia. Jadi ya Allah, aku pantas masuk surgamu ya Allah." Ada alasan. Oke, jadi bertumbuh punya goals dalam kehidupan. Nah, saya yang tidak tahu kira-kira Bapak Ibu semuanya ketika menjadi ASN, apa goal yang jelas yang sudah Bapak Ibu punyai. Jangan-jangan di dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu mengatakan, ya hidup ini ikuti aja lah seperti air mengalir. Kalau air mengalirnya di lautan banyak ikan, oke. Tapi kalau air mengalirnya adalah di
comberan bagaimana Bapak Ibu. Jadi hidup itu perlu ada goals. 5 tahun Bapak Ibu akan menjadi ASN seperti apa, yang dibantu masyarakat seberapa banyak. Jadi pikiran bawah sadar tidak ngerti kalau ambigu, ingin sukses dunia akhirat itu yang kayak apa gitu ya. Harus terukur, harus spesifik, berapa orang yang dibantu ketika menangani suatu proyek atau pekerjaan, ya beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dalam ketika Bapak Ibu masih menjabat di ASN ini. Harus punya goal dan pemikirannya tumbuh, enggak itu aja itu ya. Jadi itu yang disebut dengan produktif. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, pemikiran yang inovatif, kreatif, melayani dari hati ya. Kalau inovatif itu misalkan ada kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan harus digimanain ya. Cara A nggak bisa, cara B harusnya. Cara B nggak bisa, harus cara C. Atau seperti apa. Jadi punya pemikiran yang inovatif, kreatif, dan melayani bukan hanya karena mengada-ada. Kayaknya wajahnya suka tapi hatinya nggak ikhlas misalnya. Jadi orang yang melayani dari hati adalah benar-benar seluruh tubuhnya, pikirannya, apa yang dia lihat, dia dengar, dirasakan memang, atau disebut dengan state of mind-nya memang ada di situ, benar-benar dilayani dengan ikhlas dari hati. Oke, Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri ASN produktif. Lalu kalau ciri-ciri yang tidak produktif itu kayak apa ya? Oke, sebelum kita masuk ke sana, ada sebuah ayat, karena kita seorang muslim tentu tidak bisa kalau nggak ada landasan ya Bapak Ibu. Faida farogta fansop, artinya maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi jangan hanya itu aja, apalagi sehingga kita produktif, bergerak pagi-pagi sudah langsung olahraga gitu ya. Kebetulan saya suka renang, 2 hari sekali renang, dan di sela-sela renang itu sering yoga, sering juga olahraga aerobik misalkan. Untuk apa? Biar bergerak. Kalau ada tugas itu nggak males-malesan gitu ya, produktif setiap hari sesuai dengan ayat ini. Oke, baik, ini adalah surat Al-Insyirah ayat 7 ya Bapak Ibu. Baik. Oke, selain ini ketika kita tadi produktif, kira-kira apa ya yang terjadi bagi orang-orang yang tidak produktif? Itu ciri-cirinya kayak apa ya kira-kira ya? Yang tidak produktif itu lambat dalam mengerjakan sesuatu, bertindak tidak disiplin, tidak fokus, tidak memiliki tujuan jangka panjang. Ngomongnya ya udah yang penting sekarang udah selesai, ya udah syukur alhamdulillah. Tidak punya tadi goal yang tinggi. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bagi yang ASN masih muda-muda, kira-kira apa strategi yang akan dilakukan di dalam menjadi seorang ASN ini ya? Dia nggak kayak gitu. Ini yang disebut dengan tidak produktif. Dan enggan membantu, tidak mau bekerja sama dengan tim. Lo gue hari ini time is money tahu. Nah, orang yang kayak gini nih enaknya dimasukkan ke karung, dikasih batu, ditaruh di laut biar tenggelam ya. Karena apa? Egonya tinggi, nggak mau kerja sama. Nah, orang yang kayak gini nih orang yang tidak punya kecerdasan emosi yang tinggi ya, nggak membantu dan enggan bekerja sama dengan timnya. Oke, dan dia tidak fokus, tidak memiliki tujuan jangka panjang ketika enggan membantu dan enggan bekerja sama dengan tim. Dia juga ketika mengerjakan sesuatu yang lain di luar tugasnya dia nggak mau. Tugasku hanya ini 5 hal, aku nggak mau yang itu, bukan tugasku. Itu divisi lain, bukan divisiku, aku nggak mau. Oke, stop ya, itu bukan wewenang saya, itu bukan tanggung jawab saya. Nah, ini bukanlah orang yang produktif gitu ya. Baik, orang yang tidak produktif juga tidak optimal dalam memberikan pelayanan ke publik, cari muka gitu ya. Kalau beberapa curhatan dari teman-teman ASN yang datang ke biro konsultasi saya itu punya temen ya, kalau ke atas menjilat, ke bawah nginjek, ke samping nyikotin ya. Nah, bahaya ya kalau punya karakter yang seperti ini, adalah ciri-ciri orang yang tidak produktif. Baik, selain itu ciri-ciri yang tidak produktif, lambat dalam belajar hal baru, dia nggak mau, dia ngerasa sombong gitu, yang merasa
semua tahu kalau ada ilmu yang baru dia nggak mau belajar karena merasa sok. Jangan-jangan kalau dalam psikologi ada yang disebut dengan narcissistic personality disorder. Ini bahaya banget ya. Orang yang sombong, nggak mau belajar, dikasih tahu juga marah gitu ya, dikritik juga tersinggung gitu ya. Jangan-jangan ada indikator narcissistic personality disorder. Ini bahaya banget ya. Harus bukan hanya ke psikolog tapi perlu di psikiater juga kalau kronis gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah orang yang tidak produktif juga inisiatif kerjanya rendah, nggak ada inovasi, dia melempem, itu aja stagnan dalam hidupnya. Oke, baik. Nah, berikut adalah ciri-ciri yang terakhir ya untuk orang yang tidak produktif, etos dan semangat berprestasinya rendah, seperti tadi yang saya bilang di awal ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam penelitian saya di S2 itu hasil dari riset menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki 9,3% karyawan IQ-nya tinggi itu produktivitasnya lebih tinggi 147. Jadi ini penelitian saya nyambung ya dengan beberapa ahli yang sudah saya baca literaturnya. Dan 147% itu dibanding organisasi yang memiliki karyawan EQ rendah. Jadi riset menunjukkan organisasi yang memiliki 9,3% karyawan EQ tinggi itu produktivitasnya lebih tinggi 147% dibanding organisasi yang memiliki karyawan EQ rendah. Ini risetnya Gallup Worldwide tahun 2012. Baik. Nah, individu dengan emotional intelligence yang rendah ini, Bapak Ibu, rentan mengalami stres dan berdampak pada penurunan produktivitas. Nah, jangan-jangan kita semua nggak terasa, kok aku nggak produktif ya dalam sehari ini harus mengerjakan 10 hal, tapi kok 5 hal aja udah lelah, udah bosen. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu ada gejala-gejala stres, dan gejala-gejala stres ini biasanya emotional intelligence-nya adalah rendah. Nah, ini penelitian saya di S2 dan waktu itu saya meneliti dengan dosen saya ya yang bernama Dr. Tommy dan Dr. Raja Oloan Tumanggor di Jakarta waktu itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu ada seorang psikolog namanya Daniel Goleman, dia dari Harvard University. Dalam bukunya dia bilang bahwa EQ itu kunci sukses loh dalam kehidupan. Ternyata orang yang EQ-nya tinggi gitu ya, kenapa nggak mau muncul? Oke. Sebentar Bapak Ibu. Orang yang IQ itu adalah intelijen atau kecerdasan intelektual yang sukses di dunia ini ternyata hanya 20% Bapak Ibu. Sementara yang EQ atau emotional quotient-nya tinggi, yang sukses itu justru 80% Bapak Ibu. Jadi kira-kira tinggi mana ya yang IQ atau EQ ketika orang itu mengalami kesuksesan? Oke, saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti jawabannya siap-siap langsung di-share di chat komentar. Oke, siap-siap tinggi yang mana? Yang sukses, IQ atau EQ? 1, 2, 3. Yo, luar biasa ya. ASN Sumatera Barat ini memang bikin kangen. Wah, EQ semuanya ya. Bu Nunung, Bu siapa ini? EQ, Bu Luki, Bu Yulia. Oke, terima kasih Pak Budi. Bu Nova, Bu Rini, oke Bu Delvi, Pak Yori, oke, terima kasih. Wah, berarti memperhatikan semuanya ya, diem-diem kayaknya sambil kerja, bukan nggak on cam, tapi memperhatikan ya, lumayan banyak ini yang sudah nge-share jawabannya. Luar biasa, nanti Kak Sindria akan mencatat, kira-kira yang paling aktif akan mendapatkan hadiah dari saya ya. Oke, baik. Nah, ternyata Bapak Ibu, riset menunjukkan IQ berperan sangat besar terhadap kehidupan kita ketika kita ingin menjadi orang yang tidak stres alias produktif. Baik. Dan ini ditulis di dalam buku Emotional Intelligence ya, punyanya Daniel Goleman, Why It Can Matter More Than IQ. Baik, nah kita tadi ngomongin tentang EQ. Emotional quotient yang tinggi. Kira-kira kayak apa ya kecerdasan emosi? Definisinya apa ya kecerdasan emosi itu? Nah, kecerdasan emosi definisinya adalah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu semuanya
mampu mengenali ya perasaan diri sendiri dan orang lain, serta memahami cara mengubah perasaan yang buruk menjadi perasaan yang baik. Oke, misalkan Bapak Ibu, aduh aku tuh kenapa ya sekarang kok kayaknya galau-galau melulu, aduh kenapa ya malam overthinking, aduh gimana ya nanti kerjaanku nggak selesai, aduh gimana kalau dimarahi atasan ya bla 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 bla. Tapi perasaan seperti itu apa namanya nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti bisa-bisa kecerdasan emosi Bapak Ibu dipertanyakan gitu ya, harus tahu. Nah, memahami juga orang lain kalau wajahnya sudah nggak bagus, sudah kayak dari tadi udah murung kayak kecapean gitu, terus kita cuek-cuek aja dikasih dijejalin pekerjaan terus gitu, misalkan dimintain tolong terus, kita nggak ngerti tentang bagaimana perasaan orang lain, itu juga jangan-jangan Bapak Ibu punya kecerdasan emosi yang buruk ya. Jadi kecerdasan emosi adalah mampu mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain serta memahami cara mengubah dari perasaan buruk menjadi perasaan lebih baik. Oke, baik. Nah, guru saya Tejem, karena saya belajar timeline terapi dengan beliau. Tejem ini berasal dari Inggris. Beliau adalah seorang master NLP. Dia bilang ringkasnya adalah emosi itu apa ya kira-kira? Emosi adalah segala sesuatu yang dirasakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mau ngerasa bersalah, takut, sedih, gembira, semuanya yang enak dan tidak enak terkait tentang rasa itu disebut dengan emosi. Oke, baik. Menurut Tejem. Nah, emosi dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Emosi yang tidak memberdayakan itu emosi yang kayak apa ya? Oke, siap-siap. Saya kepingin tahu kalau emosi yang tidak memberdayakan yang Bapak Ibu ketahui itu adalah apa ya? Siap-siap, waktunya 10 detik. Silahkan ditulis dulu, jangan di-share dulu. Saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti sama-sama kita share ya. Yang akan langsung dipantau oleh Kak Sindria. Oke? Baik, oke, siap-siap. Apa contohnya emosi yang tidak memberdayakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. 1, 2, 3. Silakan share. Ya, saya akan lihat kira-kira apa ya emosi yang tidak memberdayakan. Wih, egois, marah, nangis, baper, kecewa, weh, egois, marah. Jangan-jangan ASN Sumatera Barat banyak yang egois ya, masa bodoh, oke, egois, banyak yang egois nih, marah, otoriter, wah ini otoriter nih siapa kira-kira? Jangan-jangan ada sebagian leader yang otoriter nih, jangan-jangan ya perlu konseling sama saya mungkin ya, harus daftar ke Kak Sindria biar nggak otoriter lagi gitu ya. Oke, egois, frustasi, kecewa, wah luar biasa memang ASN Sumber ini ngangenin, makanya saya nggak mau meninggalkan Sumatera Barat ya, kangen balik lagi dan balik lagi di Sumatera Barat, sudah 30 tahun nih nggak mau lagi pindah di Sumatera Barat aja, karena orangnya asik-asik, oke, iri, marah, nangis, oh, anti kritik, oh nggak mau dikritik, waduh, ini perlu dilanjutkan dengan sesi berikutnya tentang leadership for productivity gitu ya, oke. Bikin negatif vibes, wah marah tidak terkontrol, tidak empati, wah luar biasa ya, sudah pinter, berarti sudah diakhiri aja ini ya pertemuan ini, oh enggak ya. Oke, baik, terima kasih ya Bapak Ibu atas responnya. Saya ingin lihat apakah benar seperti itu, kita share satu persatu ya, kira-kira emosi yang tidak memberdayakan itu yang kayak apa ya. Oke, baik. Nah, emosi yang tidak memberdayakan, marah, bener ya. Tadi ada yang menjawab marah, berarti Kak Sin dicatat nih berapa orang yang menjawab marah. Selain marah, takut. Takut yang beroverlapping atau terlalu tinggi itu akan mengakibatkan tidak berdaya dan bahkan akan membawa dampak buruk terhadap diri seseorang ya. Selain itu, kira-kira apalagi selain marah adalah sedih. Sedih yang berkepanjangan itu juga sangat
tidak memberdayakan, membawa dampak buruk. Dan selain itu merasa bersalahnya tinggi. Untuk gimana ya tadi tuh aku ngerjakan salah, dimarahi bos, aduh sampai nggak bisa tidur, aku merasa bersalah sehingga datang ke klinik saya minta diterapi, itu juga bermasalah ya. Jadi jangan sampai merasa bersalahnya tinggi. Ya udah, maafkan diri sendiri, maafkan orang yang mungkin tadi marahin gitu ya. Kembali lagi fokus pada kehidupan yang berdaya dan produktif. Oke, selain merasa bersalah, sakit hati, Bapak Ibu, saya pengen ngomong sedikit tentang psikologi, betapa diri kita ada kurang lebih 15 sampai 25 part dalam diri kita. Diri kita, andai kata nama saya Siti, ada Siti yang happy, ada Siti yang menyenangkan, ada Siti yang gembira, tapi ada juga Siti yang takut, sedih, merasa bersalah, sakit hati, merasa bersalah, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 15 bagian sampai 25 bagian yang ada pada diri seseorang. Nah, apa yang terjadi ketika salah satu dari part dalam diri kita ini terboikot, misalkan sedihnya yang terboikot ya, terbelenggu, yang diawali mungkin dulu ketika kecil ada sesuatu peristiwa yang di dalam dirinya belum selesai, itu ke bawah sehingga kinerjanya sekarang juga buruk. Nah, kalau merasa seperti ini Bapak Ibu, segera konsultasikan ke profesional, ke psikolog ataupun ke psikiater. Karena ketika sedih yang berkepanjangan, takut berkepanjangan, merasa bersalahnya yang terlalu tinggi, sakit hati terlalu tinggi, itu akan membawa dampak diri Bapak Ibu tidak berdaya dan bisa jadi berakibat produktivitasnya turun. Tapi kalau hanya sedih-sedih biasa, takut-takut bisa gitu, no problem. Karena manusia kalau nggak takut juga bahaya ya. Ada jurang, masa nggak takut? Bisa nyemplung nanti gitu ya. Kehilangan seseorang yang dicintai, masa nggak sedih? Ya sedih dong, tapi tidak terlalu. Kalau yang terlalu itu yang perlu penanganan khusus. Begitu ya Bapak Ibu. Ini adalah emosi-emosi yang tidak memberdayakan. Makanya saya menyebutnya tidak memberdayakan, bukan yang negatif. Karena emosi-emosi yang kelima ini kadang kala sangat penting untuk kita punyai pada kadar tertentu. Sekali lagi kadar tertentu. Kalau kita nggak punya merasa bersalah, nanti kerjaan nggak lebih bagus. Gitu ya. Oke, baik. Ini ada emosi yang tidak memberdayakan. Sekarang kita lihat selanjutnya, emosi yang memberdayakan. Oke, saya kepengen tahu dari Bapak Ibu, siap-siap pada hitungan 1 ke 10, kira-kira apa ya emosi yang memberdayakan. Ke 10 nanti silahkan share ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan share. Apa emosi yang tidak memberdayakan? Oke, saya akan lihat. Wih, luar biasa, Masya Allah. Langsung jawab semua. Sabar, optimis. Bu Yesi, wah, sugestif. Bu, siapa nih? Semangat, Bu. Apa namanya? Optimis Megasari, Pak Zul, Pak Robi, Pak Herminto, Pak Dasrul, Pak, semua memang ya luar biasa. ASN Sumatera Barat nih bahagia, wah luar biasa. Karena hidup perlu bahagia ya. Kerja juga yang ngapain kalau nggak bahagia? Rajin, optimis, ramah, tekun, senyum. Wah benar sekali Pak. Saya sependapat dengan Bapak ya. Senyum itu penting. Empati, olahraga, tekun, ikhlas, semangat. Rajin, berani. Oke, luar biasa. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya ya. Saking semangatnya nih ngisi semuanya. Oke, boleh lanjut ya. Kita lihat sekarang kira-kira benar nggak sih emosi yang memberdayakan seperti yang Bapak Ibu tulis tadi. Oke, kita lihat sekarang. Nah, betul nih ternyata ya, emosi yang memberdayakan adalah happy, bersyukur. Selain bersyukur, tenang, kemudian bangga dan juga nyaman. Bapak Ibu semuanya, betapa dalam psikologi mempelajari tentang hal-hal yang terkait tentang hormon. Kalau yang pertama, emosi yang tidak memberdayakan tadi akan memproduksi hormon kortisol. Apa Bapak Ibu? Saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3, nanti Bapak Ibu di mute ya, biar saya mendengarkan semangat dari suara Bapak Ibu semuanya. Saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3, nanti bareng-bareng ngomong ya Bapak Ibu ya. Emosi yang memberdayakan adalah memproduksi hormon kortisol. Emosi yang tidak memberdayakan adalah Kortisol dong. Oke, luar biasa. Kortisol kan Pak ya? Oke, kalau kortisolnya semakin banyak semakin bahaya ya. Oke. Kortisol. Nah,
Yang kedua sekarang, kalau emosi yang memberdayakan, yang diproduksi adalah hormon endorfin. Apa Bapak Ibu? Endorfin. Pak Oke, terima kasih. Hormon endorfin. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, orang yang terproduksi hormon kortisol atau punya emosi yang tidak memberdayakan tadi itu biasanya. Oke, boleh di-mute dulu. Boleh di-mute dulu. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu. Silakan di-mute dulu. Ya. Oke. Nah, ketika Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu tadi termute. Nah, orang yang punya kecerdasan emosi yang rendah, kemudian emosi negatifnya juga tinggi, maka tubuhnya akan memproduksi hormon kortisol. Ketika tubuh memproduksi hormon kortisol, maka apa yang terjadi? Stres melanda pada diri Bapak Ibu semuanya. Stres itu apa ya? Stres adalah hubungan antara individu dengan lingkungannya yang dievaluasi oleh seseorang sebagai tuntutan atau tidak kemampuannya dalam menghadapi situasi yang membahayakan atau mengancam kesehatan. Nah, ini nih menurut siapa kira-kira? Kita lihat. Menurut Lazarus dan Volkmann pada tahun 1984. Nah, artinya ketika orang stres, ada gap antara apa yang diinginkan dengan kenyataan. Jadi misalkan Bapak Ibu, ya Allah, aku tuh kan pengen ya dia itu membantu saya, aku tuh pengen ya timnya itu harmonis. Tapi kenapa ya kok nggak harmonis? Kenapa ya dia kok punya karakter yang seperti itu tadi tuh, emosi negatif, egois, dan lain sebagainya. Nah, kalau hal seperti ini dipikirin terus, maka Bapak Ibu bisa-bisa stres ya. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Orang lain punya otoritas tinggi terhadap dirinya untuk melakukan apa. Orang lain punya otoritas tinggi untuk mengucapkan apa, untuk berpikir seperti apa, untuk berperilaku seperti apa, itu adalah wilayah dia, otoritas tinggi terhadap dirinya karena dia yang memutuskan. Sementara diri kita yang memutuskan untuk berperilaku apa, untuk berucap seperti apa, lalu take action apa yang harus kita lakukan atas kendali diri kita, karena kita yang menentukan. Jadi kalau ada teman yang kayak gitu, ditegur kalau bisa. Kalau tidak bisa ditegur, ya sudah, yang bisa kita kerjakan yang mana, karena itu di bawah kendali kita. Nggak usah baperan, nggak usah pendendam gitu ya. Biarkan dia seperti itu, karena akan membawa diri kita stres yang pada akhirnya hormon kortisol yang diproduksi di dalam tubuh kita. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ada dua dalam stres ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah distres. Distres ini melibatkan perasaan negatif dan pengalaman yang sulit sehingga menghindari konflik, dan orang yang seperti ini biasanya nggak mau negosiasi, tadi egois. Ya, itu sebenarnya bisa jadi orangnya lagi ngalami distres. Distres itu layaknya kalau kita ngambil tahu itu lunak ya, kemudian dibanting, kira-kira tahunya apa yang akan terjadi? Penyet, ambiar ya. Itulah orang yang dalam kondisi distres. Orang yang distres ada hubungannya dengan resiliensi. Resiliensinya juga buruk biasanya orang yang seperti ini. Berbeda dengan orang yang boleh stres ya, tapi stresnya bukan distres, stresnya adalah eustress. Apa Bapak Ibu? Eustress. Eustress adalah stres yang menantang namun membahagiakan di akhir. Contohnya, oke, gimana caranya dengan 10 pekerjaan ini aku bisa menyelesaikan dalam waktu singkat. Karena apa? Aku tertantang untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Beda dengan kata-katanya, misal, aduh pusing kali ko baal aku karajo banyak lagi limo pekerjaan se alun lai, alun siap, beko ado lagi pusing yang lah kepala amboko misalkan gitu ya, kurang lebih. Saya nggak terlalu pinter bahasa Padang ya. Lah 20 29 tahun tapi alun bisa bahasa Padang dengan fasih ya.
Oke, Bapak Ibu. Jadi stres itu ada dua, distress dan juga eustress. Jadi kira-kira Bapak Ibu akan memilih kehidupan yang distress atau eustress ya. Saya pengen tahu suaranya. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Apa pilihan Bapak Ibu? Eustress atau stress? Stres yang menenangkan ya. Oke, Pak Rosi, Bu Rohanita, terima kasih. Bu Vera, ya, eustress. Bu Nunung, Eustress. Oke, eustress. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Haryuda, Bu Yeni, Fitra, Bu Lina, Oktavia. Terima kasih ya, betul. Eustress ya. Karena kadang kita sebagai manusia yang bekerja dalam hal ini para ASN itu saya tahu banget pekerjaannya itu tambah banyak setelah pandemi ini gitu ya. Kemarin dikerjakan 10 orang Bu, sekarang hanya 5 orang. Pekerjaannya sama dengan sebelum pandemi. Aduh, gitu, nggak bisa dihindari ya. Tapi ketika ibu-ibu emotional intelligence-nya tadi tinggi, kemudian bisa bekerja baik dengan tim, bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian mendiskusikan persoalan-persoalan, menantang dirinya, aku hari ini mengerjakan 5 hal, besok harus bisa 6 hal, besoknya lagi 7 hal, besoknya lagi 8, dan seterusnya. Maka ketika ibu-ibu tertantang, justru semakin banyak pekerjaan, semakin happy. Gitu ya. Nanti kita konekkan dengan agama kita, kira-kira apa sih yang terjadi terhadap orang yang produktif dan punya eustress ini. Baik, nah ternyata Bapak Ibu, orang yang gampang stres dan punya kecerdasan emosi rendah adalah orang yang tidak mampu mengambil makna dari setiap kejadian yang dialami terhadap tugas-tugas yang diemban. Ada 2 prinsip Bapak Ibu, lalu gimana ya caranya nanti aku itu agar tidak stres, kecerdasan emosiku juga tinggi, gitu kira-kira harus bagaimana ya? Sebelum kita beralih kepada caranya, maka perlu ada 2 prinsip yang perlu Bapak Ibu yakini dulu. Kira-kira apa prinsipnya? Yang pertama, makna yang Anda ambil di balik peristiwa menentukan emosi yang Anda rasakan. Kebayang nggak sih Bapak Ibu misalkan nih, dalam pekerjaan gitu ya, ada temannya yang suka julid. Tahu julid? Ngomongin kita di belakang, padahal kita itu nggak melakukan itu, tapi kok diomongin katanya melakukan itu, gitu ya. Kemudian karakternya juga tadi egois, nggak mau membantu, padahal saya lagi kesulitan, dia aja kesulitan, aku bantu. Kok aku sekarang kesulitan nggak dibantu ya? Ada kan? Kira-kira mungkin teman kita yang seperti itu. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, seperti yang saya paparkan tadi, kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Nah, kira-kira emosi yang kita rasakan jengkel tadi itu, kalau memaknainya adalah orang ini merugikan saya, gara-gara dia nih kerjaan saya nggak selesai, gara-gara dia nih nggak mau bantu, maka saya jadinya dimarahi oleh atasan. Kalau hal itu yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian, maka emosi yang muncul adalah jengkel. Emosi jengkel dan marah adalah emosi yang tidak memberdayakan. Maka ambil makna. Oke, ambil makna itu artinya dikasih arti ulang. Apa ya arti ulang yang bisa menguntungkan diri sendiri? Karena kita nggak bisa merubah dia. Yang bisa kita lakukan memaknai adalah contohnya ya. Tadi kalau yang pertama jengkel, yang kedua adalah justru dia malaikat kecil saya yang didatangkan oleh Allah kepada saya. Gara-gara dia yang julid, gara-gara dia yang nggak mau membantu saya, akhirnya saya belajar lagi lebih fokus, saya belajar lagi terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kepada saya, atau mungkin dalam hal ini leader, saya harus mandiri juga ya, nggak harus apa-apa dia, saya harus bisa. Karena kalau apa-apa dia, ketika kita minta bantuan sama dia nggak membantu, kita jadi marah. Nah, artinya ada apa? Makna. Maknanya adalah aku lebih tumbuh lagi. Walaupun saya sebagai leader atau saya sebagai bawahan akan menambah kompetensi di bidang tertentu yang terkait tentang pekerjaan kita. Gitu. Pertanyaannya nih Bapak Ibu, ini betul atau betul banget? Saya pengen tahu suaranya. 1, 2, 3, unmute. Betul atau banget? Betul banget. Betul sekali, Bu. Betul sekali. Terima kasih. Benar banget ya, Pak Rusmendi. Terima kasih Pak Rus. Kacamatanya hitam keren banget Pak Rusmendi ya.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Betul sekali ya. Baik, nah selain itu ada prinsip yang kedua. Selain prinsip pertama, kita lihat prinsip yang kedua kira-kira apa? Sebelum prinsip yang kedua, kita tahu bahwa contohnya ya, kalau makna yang kita ambil menentukan emosi yang kita rasakan itu terkait tentang sudut pandang seperti yang saya bilang. Ini adalah gelas setengah penuh. Kalau setengah penuh bisa jadi artinya apa? Kalau setengah kosong artinya apa? Gelasnya sama, airnya posisinya memang setengah, tapi kadang kita melihat sudut pandangnya berbeda. Kalau setengah penuh itu artinya optimis. Sebentar lagi airnya akan saya isi dan sebentar lagi akan penuh, optimis. Sebentar lagi kerjaan akan selesai, sekarang oke, baru 5 pekerjaan, sebentar lagi 10 pekerjaan akan terlalui dengan baik. Itu ketika sudut pandangnya adalah setengah penuh. Tapi untuk orang-orang yang pesimis memandang setengah kosong. Kalau setengah kosong, baru seiko dong, masih kosong, alun lah itu, lamo lagi gitu ya. Jadi sudut pandang menentukan emosi yang kita rasakan. Ya, sudut pandang adalah makna. Ketika kita memaknai dari peristiwa di sudut pandang yang positif, emosi yang muncul adalah emosi tadi memberdayakan. Tetapi ketika pesimis, maka emosi yang muncul adalah emosi yang tidak memberdayakan. Betul atau betul sekali Bapak Ibu? Mana suaranya? Tuh, Betul sekali. Terima kasih atas partisipasi. Betul dong. Oke, terima kasih ya. Betul sekali ya. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu contoh lagi. Bapak Ibu pernah ke Jakarta? Pernah ya? Ada yang belum pernah ke Jakarta? Udah Kayaknya lama enggak? Pernah ya? Udah lama enggak ya Pak ya? Oke. Contoh nih terkait tentang sudut pandang nanti bisa diaplikasikan ke dalam pekerjaan kita. Jakarta macet. Kita bukanlah seorang presiden, kita bukanlah seorang gubernur Jakarta, maka kita nggak bisa mengendalikan Jakarta macet karena kondisinya Jakarta memang macet dari dulu gitu ya. Kita nggak punya wewenang tinggi untuk merubah Jakarta macet. Oke. Yang kita bisa lakukan adalah memaknai kemudian mengambil respon. Kita lihat sekarang respon yang pertama. Oke, respon yang pertama adalah ngedumel, marah-marah. Aduh, Jakarta ini macet dari dulu, kok macet ini seperti apa? Padahal saya perjalanan dari A ke B itu butuh waktu 1 jam harusnya. Gara-gara Jakarta macet butuh waktu 2 jam. Udah mulai marah-marah. Bahkan seluruh kebun binatang disebutnya ketika Jakarta macet. Mungkin Bapak Ibu ketika di Jakarta ini mengendarai naik mobil ataukah naik motor gitu ya, tapi ngedumel marah-marah gitu, ya Allah kok macetnya kayak gini, aku kan terlambat, mau ada acara lagi, mau ada meeting lagi 1 jam harusnya, kenapa 2 jam, aku kan gak enak, marah-marah, padahal Jakarta nggak bisa dirubah karena kita bukan presiden gitu ya. Itu adalah respon yang pertama karena maknanya adalah makna yang negatif. Kemudian yang kedua, ketika Jakarta macet nggak dirubah dalam waktu 2 jam, reaksi atau respon kita adalah bernyanyi. Pasang handset di telinga, mendengarkan lagu, misalkan. Apakah salahku padamu, sayang? Nah, gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah ketika kita marah-marah, jengkel, ngedumel terhadap Jakarta macet 5 tahun lagi, kira-kira Bapak Ibu akan jadi apa? Saya hitung 1, 3. Akan jadi apa? 2, 3. Apa yang akan terjadi 5 tahun ketika ngedumel, marah-marah terus, jengkel? Cepat tua, Bu. Cepat tua. Cepat tua. Oh, cepat tua. Oke, benar. Apalagi Pak? Jadi kadis. Terus kali Bu, banyak kerutan. Oh, kerutan. Ya, banyak kerutan gitu. Nah, kira-kira kalau penyakit Stres, Bu, stres. Stres. Oke. Bisa jadi punya penyakit 19P ya. Pergi pagi, Hipertensi, Bu. Hipertensi, Bu. Lapar. penyakitan parah gitu ya. Jadi artis, Bu. Oh ya, betul. Ya, oke, itu yang pertama. Ketika yang kedua responnya adalah bernyanyi dalam 2 jam, 5 tahun lagi akan seperti apa Bapak Ibu kalau macet tapi nyanyi terus?
Tetap Kalau muda. kritis. Muda, Bu. Jadi penyanyi. Ibu. Betis. Hebat. Terima Awet kasih. muda. Hai. Happy selalu. Terima kasih. Jadi artis, Bu. Oh, jadi artis 5 tahun lagi ya, Pak Roswendi. Di viral. Di konten kreator. Tapi suaranya Bu, Oke, 5 tahun baik. ini. Happy aja, Bu. Happy ya. Masih dengar suara saya Bapak Ibu? Masih. Oke, Oke. baik. Itu respon yang kedua ya. Sekarang respon yang ketiga, Jakarta nggak bisa dirubah ya. Dalam 2 jam harus menjalani perjalanan yang macet. Apa kira-kira respon yang ketiga? Kita tahu bahwa ketika suatu saat nanti kita dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang menemani diri kita adalah surat Al-Mulk. Dalam 2 jam orang tersebut mendengarkan ayat suci Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 2 jam macet, responnya membaca Al-Quran, menghafalkan. 5 tahun lagi kira-kira akan menjadi apa? Mana suaranya? Hafiz Al-Quran, luar biasa. Terima kasih. Masuk surga. Hafiz Al-Quran ya, lebih apa? Bisa jadi Lebih khotib terlatih nanti. membaca Sabarnya Al-Quran. meningkat. Apalagi, Bapak Ibu. Oke. Meningkatkan kesabaran. Oh, meningkatkan kesabaran. Terima kasih ya, Pak Mayafi. Oke. Ya, baik. Ya, benar semua ya. Artinya, Bapak Ibu, Bisa kita jadi nggak bisa trainer Bruce merubah. Bella nanti. Oke, baik. Terima kasih. Di mute ya sekarang Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu, kita nggak bisa ngerubah keadaan, kita nggak bisa membuat pimpinan kita atau anak buah kita untuk merubah sesuatu yang kita nggak bisa mengendalikan. Dia tetap seperti itu. Yang bisa kita rubah adalah makna kita, sehingga apa? Melahirkan respon kita. Kalau respon yang pertama tadi bisa jadi kerutan tua, penyakitan 19P, pergi pagi, pulang petang, pantat peot, kepala pusing, perut perih, pinggang pegal, pas pensiunan penyakitan parah, potong pajak pula. Itu 19P. Emang mau Bapak Ibu nanti kalau sudah pensiunan penyakitan 19P? Nggak mau ya Bapak Ibu. Kalau respon yang pertama. Yang kedua bisa jadi tambah ahli di bidang bernyanyi, tambah suaranya lebih bagus karena berlatih, dan yang ketiga bisa jadi tahfiz Al-Quran dan pahalanya mengalir hingga nanti. Jadi situasi tidak bisa berubah, orang lain karakternya kadang nggak bisa dirubah. Yang bisa kita rubah adalah respon kita untuk memilih mana yang menguntungkan bagi diri kita. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, sekarang prinsip yang kedua, tadi prinsip yang pertama ya. Prinsip yang kedua, setiap kata melahirkan perilaku, Bapak Ibu. Maksudnya apa ya? Setiap kata melahirkan perilaku. Misalkan Bapak Ibu di dalam pikirannya mengatakan pekerjaan adalah sesuatu yang membuat saya bosan. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika di dalam pikiran kita diawali oleh kata-kata setiap kata melahirkan perilaku ini? Maaf, ada suara masuk, bisa di-mute dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih ya. Maka respon atau perilaku kita ketika di dalam kepala kita pekerjaan adalah sesuatu yang membosankan, maka perilaku kita juga namanya bosan ya, males-malesan, nggak produktif gitu. Yang namanya bosan juga bisa jadi ngedumel tadi ya, respon yang pertama. Karena namanya bosan gitu. Maka segera dirubah menjadi kata-kata yang positif. Kata-kata pertama, pekerjaan adalah sesuatu yang membosankan, segera rubah menjadi pekerjaan adalah sesuatu yang membahagiakan. Bapak Ibu, waktu itu ketika saya mengambil S2, sudah tidak muda lagi ya Bapak Ibu. Kalau follow saya di IG Siti_Jawharoh, saya bercerita betapa pertama kali di Padang saya berbisnis tentang salon dan spa, punya 2 anak, di mana suami saya juga mengalami beberapa hal yang perlu saya dengarkan keluhan-keluhan dia, karena sebagai leader di
konstruksi jalan jembatan itu kan berat, permasalahannya banyak sekali ya. Tapi saya masih mampu Jakarta Padang untuk sekolah melanjutkan S2 saya sebagai ahli di bidang psikologi industri organisasi itu juga berat. Selain itu mengelola bisnis yang pada akhirnya sekarang juga ngambil S3 padahal umur sudah 52 saya Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi di dalam pikiran saya adalah saya bilang kayak gini bahwa belajar adalah sesuatu yang membuat saya produktif. Belajar adalah sesuatu yang membuat saya awet muda karena saya punya visi dunia akhirat membantu 1 juta employee dan 1000 corporate yang ada di Indonesia. Maka ya happy jalaninya, ya produktif karena kata-kata di dalam tubuh saya yang saya katakan adalah belajar itu sesuatu yang membuat saya bahagia, membuat saya produktif. Jadi hal-hal yang positif. Nah, sekarang kira-kira kalau seperti itu Bapak Ibu akan ngerubah kata yang lama apa menjadi baru yang apa? Misal pertama, pekerjaan atau sebagai ASN adalah sesuatu yang membuat bosan. Sekarang saya rubah menjadi ASN adalah sesuatu yang membahagiakan. Misalkan yang membuat saya senang. Pekerjaan adalah sesuatu yang membuat saya ringan. Pekerjaan adalah sesuatu yang buat saya itu beribadah pahalanya mengalir atau apa. Oke? Saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 10. Pada hitungan 10 mulai sekarang silahkan diketik ya, diketik di kolom chat Bapak Ibu 10 hitungan awalnya kata-katanya apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang dirubah menjadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan di-share. Awalnya kata-katanya apa? Sekarang dirubah menjadi apa? Silakan Bapak Ibu di-share. Mana saya lihat masih ngetik kayaknya ya, karena lumayan panjang nih kayak tulisannya Bapak B. Oh, bersyukur, happy. Buat saya hidup, membuat saya hidup. Oh, bekerja adalah sesuatu yang membuat saya menjadi ASN, membuat hidup. Oke, pesimis jadi optimis. Weh, keren. Bersyukur jadi happy. Oh, berarti awalnya bersyukur, sekarang jadi happy. Sama-sama bagus berarti ya. Kalau awalnya misalkan yang kurang bagus menjadi sekarang bagus harusnya. Ikhlas tanpa henti, nikmati dan jalani. Oke, oh yang bagusnya aja ya nampaknya ya. Sekarang udah berapa pekerjaan membuat semangat. Malas jadi semangat, berwarna, bagus. Ya, nikmati saja, cantik. Bekerja adalah cantik, Pak Abdul Hamid ya. Oke, Pak Abdul Hamid, awet muda kok itu aja sih Pak. Jangan-jangan perlu training hipnoterapi for handsome Bapak ya Pak ya, awet muda. Oke. Lelah jadi ibadah, luar biasa Bu Dewi ya. Pak Zamzami ikhlas, sekarang semakin ikhlas. Minder jadi bangga, weh Pak Afrizon, keren nih. Perlu dicatat yang buruk jadi bagus ya, bekerja dengan ikhlas jadi tahu karakter teman-teman, bersyukur dengan ikhlas. Apa itu? Nggak tahu. Gata apa itu? Baru BPJS kok nggak? Mungkin ngetiknya nggak selesai ya, baru gata. Ikhlas, oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Atas arti partisipasinya ya Bapak itu sampai belibet nih saya ngomongnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Jadi setiap kata melahirkan perilaku, diawali oleh self-talk dalam tubuh kita, berkata apa segera mulai dari sekarang dirubah. Ya, baik. Bapak Ibu, Robert Cooper bilang nih ya bahwa nasib orang itu dipengaruhi oleh karakter. Karakter seseorang dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan seseorang dipengaruhi oleh tindakan. Tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan pikiran seseorang dipengaruhi oleh perasaan. Nah, perasaan kita tahu bahwa tadi menurut Tejim adalah segala sesuatu yang dirasakan. Ketika kita merasakan sesuatu diawali oleh kata-kata ya, menurut Robert Cooper. Lalu kira-kira Bapak Ibu mulai sekarang dan seterusnya kata-kata seperti apa yang akan Bapak Ibu ucapkan di dalam diri Bapak Ibu sendiri sebagai self-talk? Tentunya udah tahu ya, ASN Sumatera Barat ini luar biasa. Oke, kenapa begitu? Yuk kita sama-sama Bapak Ibu lihat ada sebuah film ya, atau film pendek. Kenapa ya kata itu begitu penting dalam kehidupan kita yang terkait dengan nasib kita. Yuk kita lihat sama-sama. Apakah suaranya terdengar? Suara tidak kedengaran. Suara filmnya nggak kedengaran.
Iya, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Sudah Masih ya, belum musiknya udah ya. Masih belum ada suara. Belum ada suara, Belum Bu. belum kedengaran, Bu. Oke, Masih memang belum. nggak ada suaranya, cuman kayak musik Oh, instrumen, nggak apa-apa Bu, diperhatikan aja. oke. Oke, saya kepengen tahu kira-kira dari Bapak Ibu semuanya tadi itu bahasa Jerman ya di awal dengan ketika dia menuliskan di kardus ya, kertas kardus itu kan dia bilang bahwa saya buta, tolong kasihani saya. Gitu ya, intinya kurang lebih seperti itu. Kemudian dengan adanya cewek tadi datang yang bersepatu tadi, dirubahlah kata itu menjadi dunia begitu indah, tapi sayang saya tidak bisa melihatnya. Di awal kecenderungannya adalah negatif, yang kedua setelah dirubah adalah positif. Maka akhirnya apa yang terjadi tadi? Uangnya tambah banyak atau tambah sedikit ketika dirubah? Uangnya tambah banyak. Uangnya tambah banyak ya, orang tambah berempati ngasih uang sama dia ya. Karena tadi kata-katanya yang di awal negatif, kemudian dirubah menjadi kata-kata yang positif. Nah, begitu Bapak Ibu sangatlah akan mempengaruhi dalam kehidupan kita ketika kita ngomong, ketika kita berbicara, apakah terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. Lebih-lebih Bapak Ibu ya, banyak kasus di dalam corporate psikologi di Indonesia yang di Jalan Petenggangan ini. Para teman-teman ASN datang nenteng anaknya gitu ya, Bu, tolong Bu, anak saya ini gimana caranya biar kelakuannya baik Bu, sekarang ini nggak mau masuk sekolah, sering bolos, susah dibilangin, nggak mau belajar Bu, pusing saya. Nah ternyata kata-kata atau yang diucapkan oleh orang tuanya sejak kecil adalah banyak kalimat negatif, makanya anaknya jadinya seperti itu ya. Contohnya misalkan, kamu ini gimana sih nggak mau belajar, dasar kamu nanti nggak bisa jadi orang loh gitu ya. Jadi marahi terus anaknya dengan kata-kata negatif, maka yang terjadi anaknya semakin punya masalah mental dan minder. Jadi hati-hati ketika berkata, bukan hanya diri sendiri tapi orang lain, terutama keluarga ya Bapak Ibu. Suami juga justru malah didukung, Papa adalah orang yang luar biasa, semangat ya Pak, Mama mendoakan dari rumah semoga kerjaan Papa lancar. Begitu juga Bapak-bapak mendoakan istrinya juga dengan kalimat yang baik ya. Semua yang terlontar, energi yang keluar dari mulut kita dengan keikhlasan adalah kata-kata yang membuat orang lain berdaya, bukan malah menjadi orang yang tidak berdaya dan pesimis. Hindari seperti itu ya. Mulai dari sekarang silakan kita sama-sama untuk mengubah kata-kata di dalam diri kita yang terkait tentang self talk tadi. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya pengen biar enggak terlalu tegang karena waktunya sedikit lagi. Mungkin ada ice breaking ya. Ini kenapa nggak muncul? Oke, Bapak Ibu, sekarang silakan ambilkan, sebutkan benda di sekitar sesuai dengan nama awalan Bapak Ibu. Contohnya, misal nih nama saya kan Siti, berarti awalnya S ya. Jadi yang saya ambil adalah sapu misalkan. Nah, pokoknya yang di sekitar Bapak Ibu aja deh, gitu ya. Kalau misalkan namanya Siti Sapu, kalau namanya
misalkan R gitu ya, Rudi gitu ya, maka yang diambil adalah ransel di sekitarnya aja, jangan kemana-mana Bapak Ibu ya. Nanti malah meninggalkan tempat, jangan meninggalkan tempat ya. Waktunya hanya beberapa detik. Saya kepengen ditunjukkan benda yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan nama awalan Bapak Ibu itu apa kira-kira. Silahkan on cam, saya kepengen lihat dan Kak Sindria akan melihat siapa yang paling aktif. Handphone. Namanya misalkan Bu Hairanti berarti K. K berarti apa Bu Hairanti? Roll. Oh, enggak masuk. Roll. K. Oh kamera, oke. K berarti Kamera ini. Awalan Z mana ini? Kalau awalan Z. Nah, Pak Ruswendi, apa Pak Ruswendi berarti R ya Pak Ini, ya? Bu. Kalau R apa Pak ya? Yang Ini, Bu, benda apa ransel. yang diambil? Lem. Ransel, Bu. Ya baik-baik. Pak Ruswendi, terima kasih. Oke. Oh, Pak Robi, R. Apa itu Pak Robi? Ini ransel, Bu. Oh raket, apa itu? Oh ya, Ransel. ya oke. Roll. Nasi. Ya, ya Pak. Ya Pak. Ini namanya Fendi, ransel. Bu Rini, Bu Rini. Sunita, apa Bu Rini? Oke, oh Bu Mira, Handphone. handphone. Oke, sajadah. Bu Liza ya, berarti handphone. Oke, baik. Ya, oke. Kak Sindria sudah ngelihat semuanya ya, Bapak Ibu. Oke, silakan sekarang di-mute lagi. Waktunya tinggal sedikit ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu, saya ingin mengisahkan bahwa itu ada seorang pekerja yang bertanya kepada Bapak Ibu, pekerja ini dia minta ampun, kenapa ya anak-anak saya di rumah itu susah diatur, nakal, prestasinya itu nggak bisa prestasi seperti temennya gitu, prestasinya itu kok jelek, pekerja apa namanya sekolahnya juga nilainya standar-standar aja bagi Imam Syafi'i. Oke, Imam Syafi'i lalu berkata, oke kamu bertanya seperti itu kepada saya, silahkan kamu Nah, berarti jalan setengah, kedua setengah. temui bosmu, dan kemudian sebelum memerintahkan begitu, Imam Syafi'i bilang, wahai orang yang bertanya, gajimu sekarang berapa? Gajiku 5 dirham, kata orang itu. Kemudian sekarang kamu temui bosmu dan minta diturunin menjadi 4 dirham. Nah, orang itu langsung bilang kayak gini, hah, pasanganku, anakku susah diatur. Bagaimana mungkin dengan diturunin 4 dirham, pasti lebih parah, kata orang itu. Bener enggak sih ini Imam Syafi'i, nasihatmu? Nah, lalu Imam Syafi'i bilang, oke, kamu bertanya kepada saya orang soleh, maka jawaban saya begitu. Segera kamu temui pimpinanmu, turunkan gajimu, bilang sama dia seperti itu. Maka orang tersebut mengikuti apa yang diperintahkan kepada dari Imam Syafi'i dan dilakukanlah. Dia bilang sama bosnya, bos, tolong dong gajiku turunin dari 5 dirham menjadi 4 dirham, bos. Saya disuruh Imam Syafi'i untuk datang kepada bos, bilang untuk diturunkan. Walaupun dengan kaget bosnya tadi, maka dilakukanlah karena ini adalah perintah dari Imam Syafi'i. Akhirnya diturunkan menjadi 4 dirham. Lalu si karyawan atau dia kan seorang penjaga gawang gitu ya, penjaga gudang gitu ya. Kemudian dia pulang menemui istrinya dan menemui anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata istrinya dan anaknya malah nakal. Kemudian istrinya cerewetnya minta ampun dan hidupnya juga tidak bahagia. Enggak ada perubahan apapun walaupun sudah diturunin nih gajinya. Lalu orang tersebut mendatangi Imam Syafi'i kemudian bertanya kembali, wahai Imam Syafi'i, saya sudah mendatangi bos saya dan gaji saya sudah diturunin 4 dirham. Namun apa yang terjadi? Kehidupan saya tidak berubah dan saya tetap tidak bahagia, wahai Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Maka Imam Syafi'i bilang, oke, kamu sekarang temui bosmu dan minta kepada dia diturunin lagi gajimu menjadi 3 dirham. Apa yang terjadi? Karena Imam Syafi'i orang soleh, maka orang tersebut menuruti apa kata Imam Syafi'i dan ketemu dengan bosnya, lalu bilang sama bosnya, bos, disuruh sama Imam Syafi'i nurunin lagi gajiku menjadi 3 dirham, bos. Gitu. Oke, bosnya langsung mengiyakan dan diturunkan menjadi 3 dirham. Jadi ketika orang tersebut pulang menemui istri dan anaknya, ternyata itu
semakin nurut, kehidupannya semakin bahagia, istrinya nggak cerewet lagi, dan anaknya juga gampang diatur, semakin hari kehidupannya semakin bahagia. Kemudian dia penasaran, datang kepada Imam Syafi'i dan bertanya, "Wahai Imam Syafi'i, apa yang terjadi pada diri saya?" Wahai Imam Syafi'i, apa yang terjadi ketika gaji diturunkan dari 5 ke 4 ke 3 dirham? Kok kehidupan saya semakin berubah dan sekarang ngerasa tenang dan bahagia? Maka Imam Syafi'i menjawab, sebenarnya kamu hanya penjaga gudang. Kalau penjaga gudang artinya hanya menunggui gudang, keluar masuk barang, effort yang dikeluarkan nggak tinggi, maka kamu layaknya gajinya hanya 3 dirham. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Ya, Bapak Ibu, keberkahan yang kita dapatkan kadang seringkali gitu ya, hanya tidak banyak uang yang kita dapetin, tetapi ketika kita berusaha semaksimal mungkin pekerjaannya dengan ikhlas, apa yang kita keluarkan itu dari hati, dengan produktif, justru itu akan membawa dampak baik kebahagiaan dalam kehidupan kita. Seperti contoh yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Intinya adalah apa? Keberkahan ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, selain kisah itu, Bapak Ibu,